Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam materi atau topik perkuliahan proyek kekhususan untuk prodi teknik multimedia digital. Bila pada video sebelumnya saya menggambarkan atau menjelaskan tentang perkuliahan proyek kekhususan, ya, kontrak kuliah dan pendahuluan sebagai suatu pengantar di awal, maka kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang materi lanjutan, yaitu mengenai metodologi pengembangan multimedia. Kenapa ini harus kita bahas? Mungkin ada sebagian atau di antara Anda yang udah pernah mendengar atau mendapatkan materi ini di multimedia lanjut, ya. Tetapi kita juga akan perkaya beberapa metode-metode tambahan yang mungkin bisa menjadi suatu alternatif. Jadi jangan hanya Luther Paukan, jadi masih banyak sebenarnya, ya. Oke, jadi dalam hal ini, ya, nanti kenapa ini dibahas di kedua? Karena ketika proyek kekhususan, tentu Anda akan namanya juga membuat proyek, akan membuat suatu produk, ya, multimedia, baik games, multimedia interaktif, animasi, VR, ya, kurang lebih seperti itu, seperti yang saya kemukakan di pertemuan sebelumnya, ya, di minggu yang lalu. Nah, maka ini penting. Kenapa? Karena Anda juga di samping Anda menggunakan atau menghasilkan sebuah produk, tentu harus diimbangi atau dengan metodologi apa yang tepat. Karena ini juga menentukan nanti dalam hal apa produk itu dihasilkan dan bagaimana prosesnya. Bagaimana suatu produk dihasilkan dengan baik, tentu dengan metodologi yang tepat, ya. Oke, mungkin saya tidak akan panjang lebar di awal ini, saya langsung masuk ke slide berikutnya, ya. Kita tunggu slide berikutnya. Nah, seperti yang saya tadi utarakan, ya, yang namanya perangkat lunak multimedia atau produk atau aplikasi multimedia itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perangkat lunak atau aplikasi yang biasanya. Kalau aplikasi-aplikasi biasanya itu hanya terdiri dari teks saja atau gambar saja. Tetapi dalam hal ini maksudnya aplikasi atau perangkat lunak multimedia itu pasti ada terdiri dari kombinasi dari elemen-elemen multimedia yang ada, yaitu 5 elemen multimedia. Yang pertama adalah elemen teks tentunya, ya. Kemudian elemen gambar diam atau kita sebut image atau foto atau seni grafis. Kemudian selanjutnya audio, suara, ya, seperti itulah, sound istilahnya, ya. Kemudian video dan satu lagi yaitu animasi. Mungkin ada yang bingung, ya, antara animasi dan video karena sama-sama bergerak. Kalau bilang apa bedanya video dan animasi, tentu Anda harus tahu di sini, ya. Ketika di pengantar multimedia, tentu sudah Anda diajarkan ini materi ini, ya, bedanya video dan animasi. Kalau perbedaannya dari sisi bergerak, ya semua juga bergerak. Jadi animasi dan video itu perbedaannya adalah dari sisi
objeknya, ya, objeknya. Kalau video real pasti objeknya nyata, ya, sementara animasi pasti objeknya tidak nyata. Walaupun itu sekarang dengan teknologi kecanggihan CGI, ya, produk-produk animasi sudah menyerupai seperti video real. Kita bisa hampir dikatakan tertipu, ya, melihat animasi sekarang atau efek dan animasi digabungkan, itu seolah-olah seperti video real, padahal itu adalah animasi. Nah, itulah sekarang canggihnya teknologi CGI, ya. Nah, perangkat lunak klasik dan multimedia tentu nanti berdasarkan karakteristik ini dikembangkan dengan metode-metode yang berbeda atau metode-metode tertentu yang kiranya nanti pas dan tepat untuk digunakan salah satu metode yang ada, ya. Metode-metode apa saja yang menjadikan atau pilihan opsi daripada pengembangan multimedia? Mungkin selama ini Anda bacanya Luther, Stopo, Luther, Stopo, Stopo, Luther, Stopo, Luther, Luther, Stopo. Ada Vaughan yang kadang-kadang sebenarnya Anda sebenarnya itu tahu Vaughan tapi tidak tahu nama itunya Vaughan karena ini kayak kuliah pengantar multimedia 1, Pak. Nah, ini sebenarnya jadi masih banyak apa saja seperti ini kita saksikan di slide berikutnya. Baik, ya, coba kita bahas metode-metode pengembangan multimedia, ya. Yang pertama ada yang namanya metode Godfrey, ya. Godfrey pada tahun 1995 memberikan metode yang sebenarnya merupakan turunan atau pengembangan dari metode pengembangan perangkat lunak klasik. Kita kenal dengan istilah waterfall, ya. Metode pengembangan ini kalau di software engineering memang sangat terkenal karena ini banyak juga dipakai, walaupun sekarang ada lawannya yaitu dengan kerangka framework Scrum, gitu ya, Agile. Tapi ini merupakan suatu turunan atau pengembangan daripada dalam software engineering waterfall. Jadi ini untuk di multimedia development aja. Jadi Godfrey menyebutnya dengan nama multimedia development life cycle, ya, MDLC. Mungkin kalau di software engineering waterfall itu bagian daripada software development life cycle. Nah, jadi di sini dirubah sama dia, diimprovisasi namanya multimedia development life cycle, ya. Nah, di sini ada, mungkin Anda bisa lihat di gambar yang sebelah sini, ya, antara SDLC dari problem definition, kemudian masuk kepada feasibility study, ya, kemudian masuk ke analisis di sini, kemudian masuk desain, coding, ya, dan sampai ke termination, ya, itu mungkin sedikit nah, kemudian, ya, untuk dalam multimedia development cycle, ya, Anda bisa membuat persamaannya dengan di situ perbedaannya adalah bagaimana di sini di multimedia development cycle dari genre and karakter, ya. Kemudian location interface, kemudian plotting, kemudian ada di sini scripting sampai kemudian production and testing. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip gitu, ya, mirip-mirip dengan yang ada gitu, ya, yang ada di software development lifecycle. Nah, jadi di dalam MDLC itu ada problem definition menjadi harus menjadi setiap siklus desain, ya. Ada 4 problem definition. Jadi yang pertama di paling atas di MDLC itu dilihat di sana ada 4 problem definition, ya. Yang paling awal itu yaitu di situ bagaimana kita
mengidentifikasi klien ya, atau sponsor atau target audiens yang akan kita tuju. Kemudian bagaimana juga memunculkan kebutuhan atau keinginan ya tentunya dari klien tadi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi ruang lingkup atau scope project-nya itu. Kemudian dari situ dengan scope yang ada tentu kita harus memahami keterbatasan resources sumber daya yang ada. Nah, oke, mungkin selanjutnya kita membahas mengenai genre sampai ke dalam product testing ya. Kita akan masuk ke genre testing ya, sehingga akan lebih detail lagi pada slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan masih dengan metode Godfrey ya. Pada tahap selanjutnya dengan MDLC atau metode Godfrey itu adalah bagian genre and karakter. Jadi di sini kita menganalisis ya, menguji kelayakan dari 3 perspektif ya. Satu, kelayakan secara teknis tentunya. Kemudian kedua adalah kelayakan secara ekonomisnya. Jadi kita tidak melulu memikirkan hal teknisnya. Oh, ini bisa nggak? Secara teknis softwarenya bisa nggak? Kayak gini pakai aplikasi ini bisa nggak? Pakai tool ini bisa nggak? Tetapi juga harus memikirkan kelayakan ekonomisnya. Oh bisa, tetapi terlalu mahal, production cost-nya nanti tinggi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan kemudian yang satunya lagi yaitu kelayakan dari si organisasi. Jadi maksudnya ini organisasi yang pembuatnya, timnya itu layak nggak? Ternyata cuma ada 2 orang gitu dengan project yang sebesar ini dan waktunya sangat pendek. Nah, itu kan mungkin kurang layak ya. Nah, selanjutnya adalah pemilihan genre yang tidak biasa pemilihan genre yang tidak biasa dapat meningkatkan ketertarikan ya, maksudnya genre yang tidak biasa, yang unik gitu ya, yang dapat meningkatkan ketertarikan dengan menggabungkan elemen-elemen realistis. Misalkan ada suatu genre yang sudah banyak itu, kemudian kita coba modif, kita coba improvisasi sehingga atau kita gabungkan dengan elemen-elemen yang sudah ada realistisnya, tapi kita coba modif sehingga itu agak sedikit unik dan berbeda. Nah, selanjutnya adalah bagaimana karakterisasi. Nah, ini penting ya. Dalam membuat suatu produk multimedia perlu adanya suatu karakter yang kuat, karena ini jadi ciri khas yang ujung-ujungnya jadi IP, intellectual property ya. Dan di situ bahwa nanti karakterisasi adalah perpanjangan daripada genre yang dipilih. Tentunya misalnya genre yang sifatnya action, genre yang lebih ke komedi atau apa seperti itu ya. Maka tentunya karakternya harus disesuaikan. Kan tidak mungkin ya genrenya komedi tetapi karakternya karakter horor gitu ya. Nanti mungkin kombinasi antara komedi horor gitu ya. Yang seperti film-film Indonesia gitu ya. Ada Suster Keramas dan segala macam ya, yang macam-macam gitu ya. Ya, di sini jadi perlu karakter yang kuat ya, sehingga genre yang dipilih di mana sudah ada karakter utamanya atau karakter primernya, karakter sekunder ini kalau dalam istilah film adalah peran pembantu ya, supporting actor ya, bukan perannya jadi pembantu atau jadi tukang kebun, tetapi maksudnya supporting actor ya. Ada di sini ada tentunya karena ada sisi supporting, dukungan ya. Tentangan itu biasanya antagonis gitu ya, maksudnya karakter yang jadi antagonisnya atau karakter yang sifatnya katalis untuk memperkuat atau protagonis ya, yang bekerja dengan pola dasar dan stereotip dalam genre yang dipilih tersebut tentunya. Ya, selanjutnya adalah bagaimana itu location ya dan interface.
Location di sini dapat dikatakan sebagai tata letak penciptaan, layouting daripada penciptaan lokasi dan sublokasi. Ya, ini merupakan implementasi atau perwujudan daripada desain top down seperti juga dalam rancangan program dan juga untuk alasan ekonomis lokasi sering digunakan kembali reuse. Jadi biasanya dalam pengambilan suatu gambar ataupun video gitu misalkan, tentu kita juga sering mendengar adanya studio yang sebenarnya studionya ya itu juga, tapi nanti properti dan environment-nya dirubah ya. Studionya misalkan sekarang untuk setting di sebuah rumah gitu ya, tentu studio itu kan dekor interior ruangannya seperti rumah yang sesuai dengan yang ada di cerita itu ya, story-nya. Tapi suatu saat mungkin itu dijadikan kantor, studio itu sebenarnya setting kantor, padahal sih ruangannya itu juga ya, tentu dengan interior yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah bagian dari desain lokasi ada spesifik interaksi dari interface dan perintah-perintahnya. Ini terkait dengan media interaktif. Nanti kalau ininya media interaktif tentunya harus ada UI, interface-nya seperti apa, sehingga nanti komen dan perintah-perintah dari user akan gampang atau akan lebih enak dipakai oleh user. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi mungkin selanjutnya saya akan bahas mengenai sisi plotting, scripting, dan terakhir production testing di slide selanjutnya ya. Ya, selanjutnya ini adalah yang namanya bagian daripada plotting. Jadi kita setelah menyusun tentunya location tadi di mana tempatnya ya, maka saatnya untuk menghubungkannya dengan action dan event ya. Kalau dalam media interaktif pasti ada event, ada action gitu ya. Kalau ada event ini maka aksinya apa? If then. Kalau dalam bahasa pemrograman mungkin if then. Kalau eventnya apa, maka aksinya apa ya. Jordan dalam bukunya Godfrey ya menyatakan bahwa dia juga memberikan suatu metode lain yang disebut namanya walkthrough. Mungkin para gamers di sini ada yang sudah familiar dengan kalimat atau kata walkthrough game. Jadi artinya plottingnya seperti apa, view-nya seperti apa. Nah, ini yang akan nanti Anda bisa terjemahkan ke dalam storyboard tentunya ya. Akan diterjemahkan ke dalam storyboard sehingga di situ akan muncul ya referensi untuk dalam pembuatan produk multimedianya seperti apa. Tidak hanya sekedar ambil video ya, tetapi untuk media atau bentuk-bentuk lain ya bisa juga. Selanjutnya masuk ke dalam scripting. Nah, di sini scripting itu biasanya untuk ada sisi-sisi interaktivitas, yang sesuatu yang interaktif. Biasanya memerlukan scripting ya kalau produknya seperti multimedia interaktif. Games ya, mungkin animasi nggak ada scripting ya. Atau scripting itu diartikan dalam animasi itu story atau dialognya ya. Proses mendapatkan semua dialog, aksi dan reaksi, lokasi demi lokasi. Jadi mungkin kalau dalam media interaktif scripting itu nanti bentuknya ya script untuk gimana cara nanti produk itu kalau diberikan sebuah masukan akan memberikan output yang berbeda atau aksi dan reaksi lah seperti itu ya. Tapi kalau mungkin di animasi karena sifatnya tidak interaktif, animasi ingat tidak interaktif, tidak ada animasi yang interaktif. Games betul kalau game interaktif, multimedia interaktif ya pastinya interaktif ya. VR interaktif juga, tapi namanya animasi tidak ada animasi yang interaktif. Jadi ada satu kesalahan mungkin kalau orang ngomong animasi interaktif ya. Nah, jadi dalam script itu adanya aksi dan reaksi. Jadi ada tombol, ada ini segala macam. Kalau diklik seperti ini, nah itu di game terjadi. Di media interaktif terjadi, di VR terjadi. Di animasi tidak ada. Tapi mungkin dalam hal ini konteks
scripting dalam animasi itu nanti dialog untuk karakternya, ya. Karakter di animasi ini bertemu berdialog. Nah, itu kurang lebih. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah production. Setelah itu mungkin diproduksi dan adanya testing. Mungkin dari sini di diagram ini kita bisa melihat bagaimana alur ya daripada sebuah project yang menurut si multimedia developer itu Godfrey ya. What do you want? Apa yang Anda mau? Misalkan Prince here after Munaroy. Turtle Dog. How many? Berapa? Ya. Kemudian Patrice. Ya, ini sebenarnya kayak kalau dalam multimedia interaktif nanti ada yang namanya menu ya, diagram alirnya ini. Karena kan ada interaktivitasnya ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu kalau metode Godfrey atau bisa disebut dengan multimedia development life cycle. Nah, selanjutnya saya akan membahas metode-metode yang lain. Metode apa lagi? Ya, kita lihat di berikutnya. Nah, selanjutnya ada metode Pillamil-Molina. Ya. Pillamil-Molina ya pada tahun 1997 mengatakan bahwa pengembangan multimedia akan berhasil baik dengan membutuhkan perencanaan multimedia yang teliti, penguasaan teknologi multimedia yang baik tentunya ya, serta penguasaan manajemen produksi yang baik juga ya. Pillamil-Molina pada tahun 1997 memberikan tahapan-tahapan pengembangan multimedia yang sebenarnya cukup simpel ya. Mulai dari tahap pengembangan ya, kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap praproduksi atau pre-production, kemudian tahap post-production dan delivery. Jadi nggak ada tahap produksi ya, tahap pre-production langsung ke tahap post-production dan delivery. Nah, ini cukup simpel sih sebenarnya. Jadi mulai dia mungkin mengembangkan apa di idenya di situ di development, mempersiapkannya di praproduksi dan kemudian tentunya dilakukan produksi. Setelah itu ada post produksi dan dikemas atau dideliver ke konsumen. Nah, itu memang hanya seperti itu dalam tahap-tahapannya. Ya. Mungkin Anda bisa juga mencari literatur yang lain sebenarnya ya, penjelasan ini yang lebih detail. Silakan. Oke, kita akan masuk lagi ke metode yang lain. Metode apa? Luther? Ya, Luther nanti aja. Udah sering membaca Luther pasti Anda ya. Coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, metode selanjutnya adalah metode Sherwood-Root. Sherwood dan Root pada tahun 1998 memberikan metode yang berfokus pada 6 tahapan pengembangan, yaitu yang pertama adalah project initiation, ya, kemudian specification, design, ya, kemudian production, review and evaluation, delivery and implementation. Jadi dalam hal ini dia mencoba untuk membuat tahap-tahapan menjadi 6 bagian ini ya. Ya, jadi pada metode Sherwood-Root ini ya, di mana project initiation itu di mana merupakan tahapan fokus pada perencanaan yang dibutuhkan untuk pengembangan produk ya. Jadi pada tahapan ini dilakukan penentuan strategi ya, kemudian perhitungan anggaran ya, biaya ya terkait dengan hak cipta maupun lisensi ya, dan cakupan manajemen risiko, baik itu risiko bisnis, teknis maupun risiko proyek ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk
spesifikasi, ya spesifikasi. Ya, jadi untuk spesifikasi di sini bisa dilihat bahwa pada tahapan ini kelayakan proyek dinilai ulang, reassess, ya, jadi istilahnya dinilai ulang, ya. Jadi kemudian juga dikembangkan spesifikasi rinci dan dari fungsi-fungsi persyaratan kinerja memang kalau jika ada, ya. Kemudian konten, ya tentunya konten, dan tujuan dari hasil pembelajarannya. Di sini maksudnya juga kriteria pengujian dan kegunaan, usability-nya ditetapkan. Tahap selanjutnya yaitu desain, di mana di sini ada nanti produk utama tahapan ini adalah dokumen rancangan, desain dokumen, ya, yang mengintegrasikan aktivitas manusia yang didukung oleh sistem multimedia interaktif yang diusulkan, ya. Dokumen ini biasanya juga mengidentifikasi orang atau si usernya, ya, yang akan melakukan aktivitas tersebut dan memberikan solusi pada masalah rancangannya itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah produksi, ya, produksi. Jadi pada tahapan produksi ini kendali perubahan yang sangat penting dan memang harus hati-hati. Di sini merupakan suatu poin utama, ya, kendali perubahannya sangat penting, harus memperhatikan hal-hal kecil yang rinci. Di sini juga perlu aspek monitoring. Di sini bagaimana aspek teknis dan penggunaan format-format yang ada, dan untuk urusan hak cipta atau lisensi sudah diselesaikan secara lengkap. Yang selanjutnya adalah terakhir, maksudnya yang kelimanya adalah review dan evaluasi. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tahapan review itu hampir di semua tahapan, ya, selalu ada di seluruh tahapan, ya. Produk selalu diperiksa, artinya prototype gitu, produk selalu diperiksa pada setiap tahapan konseptualisasi, spesifikasinya, ya, kemudian rancangan dan produksi sebelum tahapan selanjutnya. Nah, untuk produk online dan sistem online dan sistem, maksudnya sistem evaluasi pemeliharaan dilakukan terus-menerus. Nah, jadi dia akan memeriksa life cycle-nya produk tersebut. Nah, yang terakhir adalah tahapan ke-6, yaitu delivery and testing. Ya, dalam hal ini di mana kita pada tahapan ini di mana tingkat dukungan kepada user atau dukungan kinerja dan pemeliharaan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tentunya antara user, klien, dan kita sebagai yang namanya developernya. Jadi pengiriman produk jadi mempunyai bukti penerimaan dan penggunaan. Jadi ada tanda setelah terimanya dan segala macam seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini setiap tahapan di atas bisa menjadi 3 kategori, yaitu di mana pada saat development dengan aktivitas generik dan online, pada kedua ada manajemen dengan aktivitas legal, project and risk, yang tiga adalah support dengan aktivitas change control, quality assurance, dan validation. Nah, kurang lebih sih seperti itu, ya, untuk tahapan ini, ya. Tahapan terakhir yaitu ke-6 daripada metode Sherwood dan Roth. Kita masuk ke tahapan selanjutnya atau tahapan yang lain, atau metode yang lain maksud saya, ya, metode yang lain. Apa metode yang lain? Kita lihat di slide berikutnya tentunya, ya. Ya, metode selanjutnya adalah seperti yang Anda lihat di sini ada metode Vaughan. Ya, mungkin Anda dengan namanya kurang familiar, tetapi ketika melihat gambar diagramnya bisa mengingat, ya. Apalagi di semester 1 masih ada yang ingat. Masih ada yang ingat Kak? Ini ada di mata kuliah apa kurang lebih? Seingat semester 1 pendidikan agama, ya nggak mungkin, ya. Pancasila tidak, ya. Bahasa Indonesia enggak, ya. Pengantar TIK bukan, ya. Ya, ini ada di pengantar multimedia, ya. Introduction to Multimedia. Metode Vaughan ini memang, ya, sesuai dengan namanya dibuat oleh Vaughan, ya.
Nah, mulai dari pertama di sini yang penting ada warna-warnanya ya, memudahkan kita ya. Di sini mungkin walaupun warnanya di sini agak mirip ya, ada yang prototype sama delivery itu ada mirip sekali ya. Baik, dari sini mulai ada tahap idea ya. Jadi mulai dari tahap idea itu ya, seperti apa menghasilkan ide seperti apa ya. Jadi dalam tahap POGAN ini ya, kita bisa melihat bahwa tahapan POGAN ini gitu ya, ini memang pada tahun 2004 si POGAN berpendapat bahwa untuk membuat multimedia yang baik, yang bagus, diperlukan berbagai macam keterampilan dan pengetahuan secara ini tentang komputer, art, ya, seni grafis, suara, animasi, dan video. Karena memang kumpulan daripada elemen multimedia. Nah, sehingga keterampilan-keterampilan ini yang tadi saya sebutkan itu ya harus terkumpul atau dengan skill set multimedia yang diperoleh dari suatu individu atau sekelompok atau sekumpulan individu yang bekerja sebagai tim. Jadi project multimedia emang kalau yang besar itu pasti bicaranya tim, bukan perorangan lagi. Nah, karena tugas-tugasnya yang kompleks. Nah, jadi nanti ada macam-macam ya, misalkan ada produser eksekutif, manajer, direktur seni, desain game, desain antarmuka, ya macam-macam lah ya. Nah, jadi dalam hal ini ada sebenarnya di POGAN itu sebenarnya ada 4 tahapan besar kalau kita melihat di sini ya, walaupun mungkin kalau kita lihat di sini ada ada mulai dari ide, analisis ya, mungkin di sini analisis, ada pre-testing, ada prototype, ketiga di prototype ya, pertama mungkin ide, analisis, kemudian pre-testing, kemudian yang keempat adalah prototype development, yang kelima adalah alpha development, yang keenam adalah beta development, sampai yang ketujuh adalah delivery. Ya, seperti itu. Tapi secara kita bisa kelompokkan, garis besarnya si POGAN itu punya 4 tahapan besar, yaitu mulai dari perencanaan pembiayaan, desain produksi, pengujian, dan pengiriman. Ya, kalau kita lihat ya, analisis, pre-testing, prototype development, alpha development, beta development, delivery. Jadi mulai dari perencanaan dan pembiayaan, kemudian desain, testing, prototyping ya, seperti itu. Oke, kita melihat contohnya pada tahapan perencanaan dan pembiayaan itu di sini mencakup proses analisis ya, gagasan, jadi idea. Yang di paling atas idea ya. Idea situ. Jadi analisis gagasan dan tujuannya apa sih? Idenya apa? Tujuannya apa ya? Idenya saya mau bikin media interaktif buat pembelajaran. Supaya apa? Supaya ini. Nah, itu tujuannya. Kemudian dari situ diidentifikasi kebutuhannya. Nah, media pembelajaran itu yang seperti apa misalkan. Nah, itu termasuk daripada kemampuan multimedia yang dibutuhkan. Jadi misalkan di sini ada keterampilan untuk menulis ya, dalam artian menulis untuk mengidentifikasi kebutuhan. Jadi selain dari proses penghitungan waktu dan biaya nanti ya untuk di manajemen proyeknya. Nah, biasanya ada disusun sebuah RFP, request for proposal gitu ya, dokumen dengan detail khusus ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu kurang lebih. Jadi di sini merupakan dari idea itu ya, bisa dilihat analisis medium ya, menganalisis marketnya, biayanya, need-nya, kebutuhan, ide dan analisis. Jadi pada tahapan perencanaan pembiayaan masuk ke tahapan desain dan produksi. Jadi dalam tahapan desain produksi, jadi setiap rencana akan dibuat desainnya dan kemudian diproduksi menjadi produk yang bersifat sementara. Jadi nanti mungkin
prototype ya. Di samping itu juga tahap mencakup perencanaan struktur navigasi. Kalau media interaktif kan ada navigasi struktur ininya ya, user interface-nya, navigasinya ya, untuk antar muka penggunanya. Ada 4 struktur dasar yang digunakan biasanya pada produk multimedia itu, yaitu linear, bisa juga hierarki, bisa non-linear, ataupun ya gabungan komposit. Ya, mungkin Anda sudah mengenal ini, apa itu multimedia linear, apa hierarkis, apa linear, ataupun gabungan ya, komposit. Navigasinya tuh biasanya kan linear kan terus kayak gitu ya, kayak serial. Kalau navigasi hierarkis serial tapi di bawahnya ada breakdown-nya lagi. Navigasi non-linear ya bisa nggak berurutan, bisa melengkap ya, bisa jumping dan segala macam. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan pengujian. Nah, di sini ada 2 nih. Ya, kalau di Spogan tadi kan kalau itu ada 7 dari gambar, tapi kalau kita bikin garis besarnya ada 4. Nah, yang secara garis besar tahapan ketiganya itu pengujian yang terdiri dari alpha testing dan beta testing. Nah, jadi bedanya apa sih di sini alpha testing dan beta testing? Jadi pengujian alpha, namanya juga alpha ya, merupakan pengujian awal, digunakan menguji aspek produk. Ada errornya nggak sih? Ada ketidaksesuaian nggak sih dengan desain yang direncanakan gitu ya. Nah, itu biasanya pada aspek-aspek teknisnya ya. Nah, ketika sudah selesai, nama produknya biasanya alpha release ya, alpha release ya, version gitu ya. Nah, biasanya ini diperuntukkan untuk kalangan internal saja atau kalangan tim pengembangnya saja ya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya beta testing atau pengujian beta ya. Nah, ini sudah mulai melibatkan orang luar ya, di luar dari tim developernya ya. Harus mempunyai jadi penguji betanya harus tidak mempunyai gagasan yang terbentuk sebelumnya, artinya di luar dari tim pengembang. Karena kalau di dalam tim pengembang bisa jadi ada special interest gitu ya, aduh bagus lah kayak gini. Nah, itu sesuai dengan nama pengujiannya, beta testing, maka produknya pun namanya biasanya dengan beta release atau beta version. Nah, makanya kalau Anda sering melihat produk-produk Microsoft ya atau software ada namanya beta version ya. Beta version nanti ada full release version, artinya beta version masih belum sempurna, masih pada tahap pengembangan. Biasanya nggak ada crack-crackannya, biasanya memang disebarkan begitu saja karena memang masih beta version ya. Ini beta version bukan versinya orang Ambon, beta yang bukan begitu, tapi ini beta dari alpha beta version. Nah, oke. Selanjutnya yang tahapan terakhir yaitu tahapan delivery, pengiriman ya. Dalam tahapan pengiriman ini tahapan terakhir. Kalau dalam yang tadi itu ada 7, ini ada 7, tapi kalau kita bagi menjadi garis besarnya ada 4 ya. Perencanaan pembiayaan itu analisis, testing, kemudian desain produksi itu adanya di prototype ya, di prototype dan pre-testing dan prototype. Jadi kemudian pengujian itu ada alpha beta version, kemudian delivery ya. Nah, di delivery ini tentunya pengiriman pada tahap ini perlu apakah perangkat lunak yang sudah dikembangkan digunakan secara live atau harus diinstal ke komputer, misalkan online ya gitu ya, tanpa diinstal gitu, langsung buka browser atau harus diinstal. Nah, jika pengguna akhir atau end customer-nya berkeinginan menginstalkan perangkat lunak tersebut ke sejumlah kota yang ada, maka perlu dipersiapkan ya installernya ya. Jadi ini memudahkan, jadi tidak mentahannya gitu, maksudnya tetap jadi harus ada installernya sehingga install langsung terpasang di dalam media komputernya. Tetapi jika digunakan secara maka perlu dipikirkan secara besar ya, diperlukan besar filenya, maksudnya dipikirkan besar filenya seperti apa perangkat itu, sehingga kalau kita online tidak terlalu akan memberatkan atau akan membuat loadingnya lama gitu ya. Nah, itu memang harus ada strategi-strategi khusus untuk membuat yang online itu ya.
browser gitu, web based ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk metode POGAN ya. Selanjutnya apa kira-kira ya? Ya, kita lihat di slide berikutnya saja lah ya. Ya, sebenarnya kalau melihat dari sebuah project multimedia itu tidak akan lepas dari project management ya. Makanya bisa juga kita lakukan dengan pendekatan project management. Contohnya seperti project management model Luka Zadab seperti ini ya, dari mulai clean brief, proposal, costing and proposal, masuk ke need analysis ya, kemudian scope-nya seperti apa, plan and contract, research and exploration ya, kemudian dari situ membangun ke bawah lagi ke desain, specification dan prototype ya. Jadi sebenarnya agak mirip dengan tadi juga ya, sebenarnya development, pengembangan, quality control. Mungkin kalau dalam POGAN itu adanya alpha testing, beta testing ya, kemudian handover, penyerahan, delivery. Jadi mirip-mirip semua bahasanya atau tahapannya, splitnya ada yang jadi 7, ada yang jadi 4, tapi pada garis besarnya sih mirip-mirip semua, sama. Nah, oke, mungkin saya juga akan memperlihatkan pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa sama dengan pendekatan yang dilakukan dalam sebuah project rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Ya, kita coba lihat di slide berikutnya. Ya, seperti saya tadi bilang bahwa pendekatan atau project multimedia itu kan namanya project ya. Itu tidak lepas daripada ya pendekatannya bisa juga dilakukan dengan pendekatan project management model ya, pendekatannya. Seperti tadi yang waterfall, sebenarnya kan waterfall itu SDLC, kemudian diimprove atau dimodifikasi jadi MDLC. Mungkin bisa juga misalkan model incremental yang ada pada software engineering itu dipakai di sini, terutama misalkan untuk produk multimedia seperti game. Karena pada dasarnya game itu ya software ya, codingannya tentu kalau yang misalnya menggunakan Unreal atau Unity ya, seperti itu. Atau bisa juga misalnya pakai model grill, ID model atau model spiral yang seperti gambar di sebelah itu ya, itu juga sebenarnya bisa. Nah, tergantung daripada produk multimedianya apa yang lebih cocok apa. Jadi tidak ada yang paling bagus itu waterfall, tidak ya. Kita harus melihat, memilah juga yang cocok tuh seperti apa, yang akan nanti gampang ya. Karena tentu hanya sekedar buat juga tidak bagus juga ya, karena nanti tidak akan tertata ya. Kita belajar untuk membuat suatu project yang dapat dipantau, dimonitor ya, sehingga project kan bisa tepat waktu, dan dalam prosesnya juga kita selalu monitoring sehingga nanti output produknya akan menghasilkan produk yang baik juga. Oke ya, seperti itu. Ya, selanjutnya tadi kita bisa melihat dari berbagai macam metode, ternyata dalam setiap tahapan atau dalam ujung tahapannya itu ada yang namanya evaluation ya, atau testing atau apa, review namanya seperti itu. Nah, kita memang di setiap tahapannya itu perlu yang namanya evaluasi, karena ini akan memantau atau monitoring, menjaga kualitas daripada produk multimedia yang akan dihasilkan. Apakah ketidaksesuaiannya seperti apa, mungkin dalam pelaksananya ada ketidaksesuaian atau ada suatu perubahan. Nah, sebenarnya macam-macam evaluasi jenisnya, bisa dalam bentuk formatif ya. Jadi dalam evaluasi formatif itu sifatnya selama proses pengembangan terus menerus ya, tiap sub tahapnya atau tahapnya dilakukan evaluasi. Ada yang namanya sumatif ya. Sumatif itu setelah pengembangannya selesai, after the completion development. Jadi di ujung, sebelum di deliver dia lakukan evaluasi ya. Mungkin ada suatu kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang ada negatifnya, yaitu
Kalau baru diketahui di evaluasi di akhir, biasanya suatu ketidaksesuaian baru akan diketahui di akhir, dan mungkin ini bisa jadi akan memakan waktu yang lama ketika harus mengimprove atau memperbaikinya ya. Tapi mungkin ada sisi itu dari sisi yang formatif selama proses dilakukan evaluasi, mungkin jadi kelihatannya seperti memakan waktu di tiap tahap, tapi di ujung-ujungnya itu tidak akan memakan waktu karena hampir di setiap tahap ada evaluasi. Atau ada juga yang evaluasi secara impact ya, jadi after implementation of the application sudah di deliver, kemudian coba dievaluasi di user, gimana user suruh mengevaluasi, oh ternyata seperti ini. Nah ini juga kadang-kadang mungkin akan merepotkan ya kalau sudah sampai user, artinya satu akan lebih susah lagi gitu ya untuk memperbaikinya. Kedua, jadi produk kita sudah dianggap sama user ada kekurangan. Nah itu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Seperti yang tadi saya bilang ketika di slide-slide sebelumnya ya, bahwa sebenarnya dalam terutama di tadi metode Vaughan ya, di mana sebenarnya untuk membuat kata Vaughan memerlukan multimedia diperlukan berbagai macam keterampilan dan pengetahuan, atau kita sebut skill set multimedia ya, mulai dari tim produksi yang diperlukan, mungkin sampai ada beberapa peran, misalnya produser eksekutif, manajer proyek, direktur kreatif, desain multimedia, art director, desain visual ya, kemudian desainer interface, animator, scriptwriter, desain instruksional ya, programmer multimedia ya, web programmer, media acquisition, dan macam-macam ya. Jadi dalam hal ini memang sebuah pekerjaan yang tim ya. Misalkan kita melihat referensinya adalah storyboard ya, jadi Anda harus membuat storyboard apapun itu. Jadi karena kan nanti tidak hanya tulisan, ada gambar, ada visualisasi, ada ya, visualisasi belum bisa berupa video, bisa berupa image ya. Nah bikin storyboard ya, sehingga dari storyboard itu nanti ini yang jadi video spesialis siapa, dari gambar storyboard ini seorang video spesialis akan merencanakan pengambilan gambar seperti ini, framingnya seperti apa, perspektif sudutnya dari mana, seperti apa ya. Nah kemudian audio spesialis juga akan berpikir dari storyboard ini, wah dengan gambar seperti ini berarti saya harus membuat efek audio seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Untuk nanti interface designer juga akan berpikir sesuai dengan bidangnya ya, writer juga sama. Atau kalau memang nanti ditampilkan di web, nanti web producer akan berpikir dan merancang seperti apa yang akan terbaik untuk di web ya. Nah jadi begitu ya, kurang lebih sih seperti itu. Nah jadi kita di sini dengan satu storyboard sama, tetapi dia akan menjadi suatu pekerjaan-pekerjaan berbeda sesuai dengan spesialisnya. Nah dalam project multimedia Anda sekarang ini Anda seharusnya sudah membagi di awal ya, tanggung jawab sebagai apa. Mungkin dalam 4 orang atau 5 orang ya, Anda akan membuat ya satu produk gitu. Mungkin 3 orang bisa kalau produknya kecil. Tapi di situ ada peran apa? Mungkin dirangkap satu orang jadi apa ya? Misalkan multimedia designer juga, video desain, video spesialis juga, misalnya begitu. Bisa juga. Tapi tidak semua pekerjaan diambil sama satu, pasti ada. Nanti siapa yang jadi leadernya? Nah, dalam kelompok ini mungkin nanti leader juga harus mengambil pekerjaan teknisnya, misalnya sebagai project manager bisa juga merangkap juga video spesialis, atau
sebagai project manager, dia merangkap juga 3D asset model. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Oh iya, saya lupa. Ada satu lagi metode yang ini sebenarnya kalau saya bahas juga ya sebenarnya udah Anda tahu ya, tapi saya harus memperlihatkan. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, oke ya. Baik, mungkin metode ini sebenarnya sudah Anda kenal ya, yaitu metode Luther. Kadang-kadang diimprove oleh Sutopo ya. Jadi namanya metode Luther Sutopo. Di mana metode pengembangan ini mempunyai 6 tahapan, mulai dari konsep, desain, material collecting, kemudian assembly ya, testing, sampai ke distribution. Nah, jadi yang untuk Luther seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya ini agak-agak ini ya, karena kebanyakan mereka beberapa mahasiswa mengambil Luther ya, walaupun kadang-kadang saya melihat juga ada yang memaksakan Luthernya. Padahal mungkin kalau dia tahu metode yang lain akan lebih gampang gitu ya, lebih gampang. Oke ya, tapi saya coba jelaskan juga lah ya. Jadi di sini adalah konsep di mana ide di situ dimunculkan ya, seperti apa, masuk ke desain, di situ ada perancangan segala macam. Nah, di sini keluarlah kalau di Luther keluar yang namanya storyboard nanti ya dalam Luther itu. Jadi mulai dari konsep idenya seperti apa, diimplementasikan ke desain rancangan konsep tersebut, maka di sini biasanya keluar storyboard. Nah, dari storyboard ini maka seperti tadi setiap anggota tim akan melihat dia akan mempersiapkan apa ya. Nah, menuju selanjutnya adalah material collecting. Jadi yang namanya material collecting itu pengertiannya ini kadang-kadang kalau diterjemahkan langsung pengumpulan material. Jadi nyomot-nyomotin dari web, dari internet segala macam atau dapat dari yang mana. Tetapi sebenarnya tidak sekedar itu. Jadi kalau gimana kalau nggak ada di web? Kalau nggak ada di web, kalau nggak ada di internet, ya bikin. Misalkan Anda mau bikin karakter khusus yang nggak ada pastinya di web. Karena kan belum ada idenya. Ya, ya Anda bikin, Anda meng-create 3D modelnya misalkan buat. Nah, itu bagian dari material collecting. Jadi selama ini memang ada salah persepsi menurut saya. Material collecting itu hanya pengumpulan dari internet, bukan. Jadi material collecting itu kalaupun tidak ada dari bikin, ya itu material collecting. Nah, setelah material collecting tentu perbagian, kemudian itu akan dirakit, dirakit. Dirakit itu berarti bukan hanya sekedar menggabungkan antara 3D model ini, kepalanya, badannya, sama environment-nya, bukan hanya sekedar itu, ya. Dirakit itu di sini bisa juga membuat interaktivitas, ya. Jadi sudah dikumpulkan segala dibuat interaktivitas. Jadi ada skripnya, misalkan kalau game. Nah, kalau game berarti di pembuatan skrip itu ada di assembly, perakitan. Karena supaya dia untuk bergerak dan segala macam, ya. Untuk animasi gimana? Ya, menjadikan dia bergerak, selanjutnya adalah diuji, ya tadi testing. Kalau di Luther tidak mempersyaratkan pembagian seperti di Pogan adanya alpha testing atau beta testing, tetapi kalaupun mau dipakai ya pengujian yang menurut Pogan ada alpha testing, beta testing, ya silahkan saja sebenarnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah distribusi. Nah, jadi ada tahap distribusi ini, bagaimana dia mendistribusikan ya, entah lewat media apa yang cocok tadi, mungkin baik mau live atau pakai web, baik nanti harus diinstal atau melalui CD atau DVD. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya.
Jadi oke ya, kita sudah belajar berbagai macam metode-metode pengembangan multimedia ya, macam-macam ya tadi, mulai apa namanya, Godfrey ya, kemudian ada Sherwood Root ya, jadi tidak hanya Luther saja ya selama ini, ada Godfrey, ada Sherwood Root, kemudian ada Pilamil Molina ya, kemudian ada Vaughan ya, jadi ada Sherwood itu ada tadi yang ada project initiation segala, kemudian juga Pilamil Molina yang dia mendeskripsikan mulai dari pengembangan ya, tahapan pengembangan. Jadi di sini misalkan pada tahap ini konsep aplikasi yang akan dikembangkan mulai dibentuk mirip-mirip lah sebenarnya ya. Jadi pengembangannya si Pilamil Molina itu berarti mulai dari ide, kemudian menentukan tujuan dan sasaran serta kepastian pembiayaannya. Kemudian baru masuk ke pre-produksi ya, pre-production ya. Yaitu mengembangkan kontrol anggaran, kemudian mempekerjakan para spesialis, tadi skill set multimedia kalau di Vaughan ya. Proses aplikasi multimedia misalnya kru audio atau video ya, atau sampai menyewa studio rekaman. Kemudian pada tahap production juga ya, maka mulai dikerjakan aktivitas yang berhubungan dengan riset konten, pengembangan outline ya, garis besar aplikasinya, ataupun pengembangan grafis 2 dimensi, grafis 3D, rekaman suara ya. Kemudian juga sampai ke tahapan production ya. Tadi ya biasanya di sini di tahap post production itu adanya authoring untuk mengumpulkan atau mengintegrasikan atau mengassembly kalau dalam Luther itu ya, assembly apa yang sudah dibuat per bagian. Nah, kemudian pada post production ya itu tahapan-tahapan nanti sampai ke dalam uji alpha, uji beta sebenarnya kayak gitu ya, post production sampai ke delivery. Jadi sebenarnya ya ini mirip-mirip juga sih, hampir mirip, tapi model pengembangannya memang berbeda-beda ya. Kurang lebih sih seperti itu gitu ya, berbeda-beda tadi tahapannya. Nah, baik ya, tadi sudah saya paparkan berbagai macam metodologi pengembangan multimedia yang saya harapkan ini bisa berguna bagi Anda untuk mengerjakan proyek multimedia di mata kuliah proyek kekhususan multimedia. Jadi, apa yang Anda akan buat? Coba cari metodologi pengembangan yang kira-kira pas dengan proyek Anda, atau yang kira-kira Anda lebih nyaman menggunakan metodologi itu. Jadi tidak selalu harus Luther ya, seperti itu maksud saya. Oke, jadi sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, di video untuk mata kuliah proyek kekhususan ini. Yang ke depan kita bisa akan bahas bagaimana sih buat storyboard, karena nanti ketika sudah ide masuk, metodologi dimunculkan atau metodologi dipilih, pasti Anda akan, saya bilang tadi, pada tahapan ini, pada tahapan Luther, pada tahapan Vaughan, itu biasanya akan mengeluarkan yang namanya storyboard sebagai referensi tim Anda untuk bekerja secara tim. Saksikan dan nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.